4 berita politik terbaru hari ini. Mendadak, Tri Risma hari ini ungkap mundur dari jabatan Menteri Sosial. Saya akan mundur. Berita kedua, imbas polisi banting mahasiswa, Kapolri diminta tes psikologi anak buahnya. Berita ketiga, sandingkan Megawati dengan Hitler dan Mao. Rocky Gerung, hanya di negara otoriter ada dewan pengarah ideologi. Berita keempat, Jokowi harus singkirkan Muldoko, Ngabalin, dan Luhut kalau tidak mau Indonesia bangkrut. Berita pertama, mendadak Risma ungkap mundur dari jabatan Mensos. Mantan wali kota Surabaya, Risma, siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial jika dinilai tidak mampu mengemban tugas dengan baik. Menjadi Mensos memang bukan pekerjaan mudah. Pasalnya sebelum Ibu Risma, ada Juliari Batubara yang mengalami masalah hingga tersandung kasus korupsi. Dalam tugasnya sebagai Mensos, Bu Risma merasa jika pekerjaannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan proksinya. Hal ini disampaikan Risma saat memberikan pengarahan pendamping PKH atau program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. Saya tadi sampaikan ke Pak Rahmat, Sekjen Kemensos. Saya sampaikan ke Pak Presiden. Kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak Presiden. Saya akan mundur, katanya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu 13 Oktober. Risma menerangkan, jika beberapa minggu ini dirinya berkeliling ke sejumlah daerah dari Sulawesi hingga Sumatera untuk meninjau bantuan sosial. Beliau kemudian melanjutkan kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat. Agenda kunjungan kali ini juga masih sama, untuk membantu langsung penyaluran bantuan, baik program pangan, non-tunai, dan program Keluarga Harapan. Setelah meninjau penyaluran dana bansos, wanita kelahiran Kediri ini juga menyampaikan bahwa tugasnya sebagai Mensos dijalankan dengan hati yang ikhlas. Kalau saya tidak ikhlas, tak kuat fisik ini, ujarnya. Kemudian, pejabat yang akrab disapa Bu Risma ini mengingatkan bahwa betapa berharganya para pendamping PKH karena bisa secara langsung membantu masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial. Tapi, kalau kita nyeleweng dikit ya, masuk neraka duluan. Neraka jahanam yang paling bawah. Paham nggak ucapnya? Berita kedua, imbas polisi banting mahasiswa, Kapolri terseret. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diminta meninjau ulang pola prosedur tetap atau protap pengamanan aksi demo di lapangan. Alasannya, belakangan kerap terjadi kekerasan yang dialami para pendemo dari perlakuan oknum petugas yang tidak bisa mengendalikan emosi saat berhadapan dengan pendemo. Pengamat kepolisian Gardi Gazarin menilai, meski pimpinan Polri selalu membantah tidak ada anggota di lapangan bertindak kasar, sebaliknya pemandangan gaduh terjadi. Kekerasan oleh oknum petugas sering mewarnai pemberitaan media massa, kata Gardi. Gardi mengaku petugas di lapangan lelah, capek, sehingga mudah terpancing emosi. Tapi harus diingat, Polri adalah pengayom, pelindung masyarakat. Pendemo khususnya mahasiswa bukan musuh, tapi generasi muda harapan bangsa serta calon penerus pemimpin bangsa ke depan, ujar Gardi. Selain itu, pimpinan Polri perlu melakukan tes psikologi ulang terhadap anggota yang bertugas mengamankan aksi demo di lapangan. Sebab, bisa saja oknum petugas mengalami tekanan psikologi sehingga mereka tak bisa mengendalikan emosinya saat berhadapan dengan gerakan semangat pendemo, jelas Gardi. Gardi menyayangkan terjadinya perlakuan kasar oleh oknum Polri terhadap seorang mahasiswa saat menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Banten. Gardi mengingatkan, target di sela pengamanan demo era pandemi harus tertib dan jangan ada kerumunan. Namun, teknis penilaian mahasiswa itu bukan musuh atau penjahat. Mereka datang dengan membawa aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah dengan harapan dan solusinya, jelas dia. Gardi menuturkan, pola pengamanan mengarah kekerasan sudah tidak layak lagi dipertontonkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri Listio Sigit segera meninjau ulang pola pengamanan nasional aksi demo.
Mereka bukan musuh yang harus diperlakukan secara kasar. Mereka generasi muda, harapan bangsa, tegas Gardi. Gardi berharap tindakan sewenang-wenang dan berlebihan dari oknum di lapangan terhadap para pendemo tidak terulang lagi. Ada tahapan-tahapan preventif dan primitif yang semestinya harus dilakukan petugas di lapangan dalam mengamankan aksi demo. Polri jangan mudah bertindak represif, tapi bisa menggunakan water cannon atau penghalang massa atau gas air mata untuk memecahkan konsentrasi massa, tutur Gardi. Berita kedua, sandingkan Megawati dengan Hitler dan Mao. Rocky Gerung, hanya di negara otoriter ada Dewan Pengarah Ideologi. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Indonesia sudah mengarah ke arah otoriter. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi adanya oknum polisi yang melakukan tindakan represif kepada mahasiswa dalam pengamanan aksi demo di depan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Rocky menyebut ini merupakan tanda-tanda munculnya kerusakan dalam bernegara. Apalagi berkaitan dengan tindakan represif itu tersebar hingga mancanegara. Hal tersebut ia sampaikan pada unggahan video di channel YouTube-nya. Semangat karena kita punya tanda-tanda kerusakan itu betul-betul kasat mata. Ada mahasiswa yang dibanting, jelas, dan itu disaksikan oleh jurnalis internasional. Beritanya sudah sampai ke seluruh dunia, ucap Rocky. Lebih lanjut, ia juga mengkritik dipilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Rocky menyebut adanya orang yang mengarahkan ideologi menunjukkan semakin dekatnya Indonesia dengan contoh negara otoriter. Ada berita untuk memastikan Ibu Mega tetap akan menuntun ideologi kita menjadi Dewan Pengarah, mengarahkan ideologi. Itu hanya ada di negara-negara otoriter, di mana ada dewan yang mengarahkan ideologi, ucap Rocky. Ia pun membandingkan negara-negara otoriter di masa lalu, seperti Hitler dengan ideologi fasisnya, dan Mao Zedong dengan ideologi Maoismenya. Kayak ideologi fasisme itu hanya boleh ditafsirkan oleh Hitler, Maoisme itu hanya boleh diputuskan oleh Mao Zedong. Jadi, soal-soal begini ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia ini memang sudah mengarah ke arah otoriterisme, kata Rocky. Berita keempat, Jokowi harus singkirkan Muldoko, Ngabalin dan Luhut. Kalau tidak mau, Indonesia bangkrut. Ekonom senior Faisal Basri kembali menyampaikan pendapatnya terkait situasi Indonesia saat ini. Menurutnya, jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah, ancaman kebangkrutan ekonomi Indonesia akan benar-benar terjadi. Bahkan dinilainya, kebangkrutan bisa terjadi sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir di tahun 2024. Hal ini disampaikan Faisal dalam acara Gelora Talks bertajuk COVID-19 dan ancaman kebangkrutan dunia usaha yang digelar Rabu 13 Oktober. Kebangkrutan itu tidak bisa terlalu lama sebelum 2024. Pemerintah ini sudah bangkrut, ungkapnya. Salah satu faktor yang disorotinya adalah keputusan BUMN PT Waskita Karya yang menjual saham kepemilikan ruas tol Cibitung Cilincing senilai 2,44 triliun rupiah. Padahal diketahui nilai pembangunan tol tersebut mencapai 10,8 triliun rupiah. Waskita menjual tol 2 triliun, padahal investasinya 11 triliun. Karena lama-lama bangkrut keuangan negara ini, jelasnya. Sehingga Faisal berharap agar Jokowi segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan diperlukan langkah cerdas serta taktis untuk menyelamatkan itu. Salah satu cara yang diusulkan Faisal adalah dengan menyingkirkan orang-orang di sekeliling Jokowi, seperti Muldoko, Ali Mukhtar Ngabalin, hingga Luhut Binsar Panjaitan. Presidennya harus sadar membersihkan orang-orang sekelilingnya dari orang seperti Muldoko, Ali Ngabalin, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau tidak, ya sudah, terima resiko, tandasnya. Parahnya lagi, Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP Ali Mukhtar Ngabalin, ditetapkan menjadi komisaris independen PT Terminal Peti Kemas Indonesia. Perusahaan ini merupakan subholding dari PT Pelabuhan Indonesia Persero alias Pelindo yang telah melakukan holding sejak 1 Oktober 2021.
Staf khusus Menteri BUMN Arya Sununggali mengkonfirmasi penempatan Ngabalin dalam jabatan tersebut. Yang mengatakan penunjukan ini sejatinya tidak berubah dari penugasan yang sebelumnya pernah diberikan pemerintah kepadanya. Ngabalin lagi, bagaimana menurut pendapat Anda?